Timnas Piala Dunia U17, Bima Sakti ambil semua ilmu Sinteyong hingga Dennis Wise. Ya, pelatih Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 Bima Sakti membeberkan telah menyerap sejumlah masukan dan ilmu dari pelatih-pelatih top Timnas. Bima mengaku telah belajar dan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong hingga Dennis Wise. Bima mengaku senang bisa mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak yang memiliki segudang pengalaman dalam memimpin tim nasional. Saya ambil semua ilmu dari mereka, mana yang cocok, termasuk dari Coach Sinteyong dan Coach Indra Syafri. Kemudian kemarin mohon maaf saya juga sempat ketemu dengan Coach Denny Wise, kata Bima kepada wartawan seperti dikutip Jumat 28 Juli 2023. Terkait pertemuan dengan Dennis Wise, Bima menyampaikan sengaja tidak mempostingnya. Ya cuma pertemuan dengan Dennis Wise memang saya nggak posting di media, kata Bima Sakti. Kekinian, Bima Sakti bakal membagi tugas dengan Frank Wormoed agar bisa membuat Timnas Indonesia U17 bersinar di Piala Dunia. Pembagian tugas itu dilakukan setelah PSSI menunjuk pria asal Jerman itu sebagai konsultan skuad Garuda Asia. Bima Sakti menuturkan Frank Wormoed nantinya hanya bertugas untuk memberikan nasihat saja. Kendati Timnas Indonesia U17 tetap dipegang penuh olehnya saat menukangi skuad Garuda Muda. Pembagian tugas dengan Frank Wormoed itu ya mereka hanya memberikan masukan saja. Di lapangannya tetap saya yang pegang kendali semua karena itu memang tergantung memang tanggung jawab saya, kata Bima Sakti. Diketahui jadwal Piala Dunia U17 2023 bakal berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di Indonesia. Dan meski belum komunikasi dengan Frank Wormoed, Bima memastikan siap bekerja sama untuk Timnas Indonesia agar meraih hal positif di setiap laganya. Belum komunikasi dengan Frank Wormoed, tapi saya yakin ya berterima kasih kami bisa belajar lagi. Kemudian saya diberi kesempatan luas untuk memilih siapa saja, jelasnya. Ya, Timnas Indonesia mengemban target berat pada peralatan Piala Dunia U17. Demi bisa memenuhi target yang diemban, Bima Sakti harus bekerja keras untuk mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U17 dengan baik. Persiapan matang Timnas Indonesia U17 sedang mempersiapkan diri demi meraih hasil yang maksimal di Piala Dunia. Beberapa rencana juga sudah disiapkan oleh sang pelatih Bima Sakti. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 ini akan menyeleksi pemain dari seluruh Indonesia. Yang terbaru, Bima Sakti baru saja menyeleksi sejumlah calon pemain Timnas Indonesia U17, bibit-bibit muda di kota Jakarta dan Samarinda. Setelah itu, Bima Sakti juga akan melakukan pemusatan latihan Timnas Indonesia hingga 28 Agustus nanti. Pemusatan latihan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bima Sakti untuk menyeleksi pemain Timnas Indonesia. Selanjutnya, skuad Timnas Indonesia muda juga diagendakan latihan di Jerman. Latihan ini bertujuan untuk membiasakan para pemain beradaptasi dengan pemain bertubuh besar. Bima Sakti menilai jika komposisi pemain Timnas Indonesia U17 akan terlihat jelas pada sesi latihan di Jerman nantinya. Pelatih 46 tahun ini mengaku akan memilih pemain-pemain yang menonjol saat seleksi nanti. Di sisi lain, Bima Sakti juga menyebut tidak terpatok dengan komposisi di Piala AFF yang lalu. Pelatih Timnas Indonesia U17 ini tidak akan menganak-emaskan salah satu dari anak asuhnya, itu artinya Bima Sakti akan memilih pemain terbaik dari hasil seleksi ketika latihan di Jerman nanti. Sisi Timnas Indonesia U17 di Jerman rencananya akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober nanti. Bima Sakti juga selain melakukan seleksi ke seluruh pelosok wilayah Nusantara, Timnas Indonesia U17 juga akan memanggil beberapa pemain diaspora. Ya, 10 nama baru yang dipromosikan ke TC Timnas U17 Indonesia di Jakarta, ternyata ada satu pemain diaspora. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti juga sudah memanggil 10 nama baru pada gelombang kedua TC. 10 nama baru ini diumumkan pada Rabu 26 Juli 2023. Dari 10 orang yang dipanggil Bima ini meliputi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Dari daftar pemain baru di TC Timnas U17 Indonesia ada satu nama pemain diaspora. Namanya adalah Ocean Erwin Lim yang tampil untuk Fornells Barcelona. Bima Sakti pun angkat bicara soal para pemain yang baru saja dipromosikan.
Menurutnya, tim pelatih masih terus berusaha untuk mencari nama-nama baru pemain timnas U17 Indonesia. Saat ini PSSI tengah melangsungkan agenda seleksi untuk mencari pemain timnas U17 Indonesia. Seleksi tersebut dilangsungkan di 12 kota besar di Indonesia. Bima Sakti menegaskan bahwa kesempatan untuk menembus skuad timnas U17 Indonesia masih terbuka lebar. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini. Saya pikir talenta-talenta muda di negeri ini sangatlah banyak, kata Bima. Soal kriteria seleksi, Bima Sakti tentu punya sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi. Selain skill individu, para pemain juga dituntut untuk punya kedisiplinan dan kualitas mental bertanding yang bagus. Oh ya, tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan juga lain-lain, kata Bima Sakti. Pemusatan latihan di Jakarta ini juga sudah berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 30 Agustus 2023. Tim ini juga dipersiapkan untuk berlaga Piala Dunia U17 2023 nanti. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia akan menuju Jerman pada bulan September sampai Oktober nanti. Visi ini untuk mempersiapkan tim jelang Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember di Indonesia. Nantinya ada 3 pemain yang menjalani TC di Jerman. Pada TC ini sekaligus didampingi oleh Direktur Teknik atau Dirtek PSSI, Frank Warmuth. Diprediksi sosok tersebut akan memberikan pertimbangan pemain yang lolos seleksi bersama dengan pelatih Bima Sakti. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan selama di Jerman, pemain timnas U17 Indonesia tetap menjalani seleksi. Apalagi skuad Garuda Asia menggunakan sistem seleksi promosi dan degradasi. Selama di Jerman juga diharapkan persiapan bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal di turnamen mendatang. Dalam seleksi di Jerman pun tetap ada pemain yang dikembalikan atau ditambahkan seusai dengan persiapan tim yang di Jerman, kata Erick Thohir. Erick menegaskan timnas U17 Indonesia akan menjalani persiapan lewat laga uji coba di Indonesia dan tujuannya untuk memantapkan mental pemain sebelum berangkat ke Jerman. Nantinya skuad Garuda Asia akan menjalani laga uji coba dengan tim-tim kuat di sana. Jangan sampai nanti di Jerman ada lawan tanding nanti mentalnya nggak siap. Maka kita tandingkan dengan Korea Selatan yang mudah-mudahan 30 Agustus di Jakarta. Ujarnya.